Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji lagi ya ibu-ibu ya. Nah sekarang kita akan coba melihat bagaimana tuntunan agama untuk berpuasa sebagaimana mestinya. Kita mulai dari definisi puasa. Apa itu puasa? Secara sederhana para ulama mengatakan puasa Ramadan itu adalah al-imsak. Ya, secara umum puasa adalah al-imsak anil mufattirat wal muhbitat bi kaifiyah makhsusah. Menjaga diri dari dua hal. Dari yang membatalkan dan dari yang merusak puasa dengan tata cara yang sudah ditentukan. Sepanjang apa waktunya, dari kapan sampai kapan, bikaifiyah makhsusah. Jadi puasa adalah menahan diri dari dua hal. Yang pertama al-mufattirat. Yang kedua al-muhbitat. Yang pertama al-mufattirat. Hal-hal yang kalau kita lakuin puasa kita batal. Yang kedua al-muhbitat. Tidak membatalkan puasa tetapi bisa merusak kualitas puasa. Contoh, ibu-ibu buat kue, buat bolu, tetapi adonannya pakai telur busuk. Kira-kira bolunya jadi tidak? Jadi tidak? Jadi, tapi tidak temakan. Begitu mau makan bau telur tembalang. Karena adonannya telur puasa kita boleh saja tidak batal secara fikih. Tetapi karena kita tidak meninggalkan al-muhbitat, perkara-perkara yang merusak kualitas puasa, puasanya zong. Argo pahalanya tidak jalan. Seolah-olah kita menyerahkan puasa dengan telur busuk, berbau, tidak wangi. Apa contohnya? Puasa tapi gibah. Puasa tapi namimah. Puasa ngomongin orang. Puasa fitnah tetangga. Puasa julid. Puasa tapi usil sama orang. Puasa tapi nyolong. Puasa marah. Puasa korupsi. Itu rusak puasanya. Meskipun dia tidak makan dan tidak minum, tapi puasanya zong, namanya al-muhbitat. Nah, satu hal lagi selain al-muhbitat ada namanya al-mufattirat, yang kalau dikerjakan maka puasanya batal secara fikih. Apa saja itu? Catat baik-baik. Yang pertama secara sederhana para ulama mengatakan orang batal puasanya kalau dia melakukan ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Walau lahzatan, meskipun murtadnya cuman sebentar. Assalamualaikum. Bu, masih hidup gak nih? Jam 12 puasa, begitu siang terik, asam lambung naik, lapar, akhirnya gak kuat, dia bilang saya murtad aja lah. Begitu jam 12:05 mu'alaf lagi. Pertanyaan, batal gak puasanya? Walau lahzatan, meskipun murtadnya cuma sebentar. Dan dia mesti qadha puasanya. Dan dosanya besar. Yang kedua, kapan orang batal puasa? Al-haid wan nifas wal wiladah. Ibu-ibu nih. Bu. Haid, nifas, wiladah. Masih bu? Ngapain jawab nenek-nenek nih? Kalau nifas, haid, wiladah, maka batal puasanya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga al-junun. Mohon maaf. Orang yang hilang akalnya, gila. Walau lahzatan. Meskipun gilanya cuma sebentar. Batal puasanya. Jadi kalau gila jangan nanggung-nanggung.
Meskipun sebentar batal. Yang keempat, yang keberapa? Empat. Al-ighma was-sukru. Pingsan, mabok. Ini bukan mabok minuman khamr ya. Kalau itu ya dosa. Tetapi yang ingin di underline, yang ingin ditebelin tentang batalnya. Orang yang pingsan batal puasanya. Tetapi ada pendapat dari Imam Romli, kalau dia pingsan ternyata sempat sadar. Meskipun sadarnya sebentar. Kata Imam Romli puasanya sah. Ditebelin sama Ibnu Hajar dengan catatan pingsannya bukan karena faktor kecerobohan. Misal, ibu-ibu begitu sahur makan, rendang masuk, pala kakap habis, es doger masuk, subuh-subuh minum es tuh. Semua dimakan, saking begahnya pingsan. Udah niat tadi malam puasa, at-tabyid, wa ta'yin. Udah niat puasa Ramadan, begah pingsan. Begitu mau maghrib 5 menit lagi ibu sadar. Itu sah puasanya bu tuh. Jadi kalau mau pingsan pasang alarm. Biar sebelum maghrib bangun. Wah udah habis saya kayaknya nih. Baik Mas Al, terima kasih Ustaz Azhari. Ini memang penting sekali selain kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang. Ini memang sangat penting karena kan datangnya bulan suci Ramadan ini hanya setahun sekali. Dan fikih puasa ini selalu ditanya berulang-ulang.